Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-76. Kita akan membahas Mazmur 70, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini celakaku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu dahsyat. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 70 ini adalah bersukacita karena Allah. Mazmur 70 ini berisi doa Daud. Daud meminta Allah segera menolong dan menyelamatkannya dari maut. Kita lihat di dalam ayat yang kedua tadi. Dikatakan, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku, ya Tuhan. Kata segera di sini menandakan sesuatu yang mendesak, sesuatu yang gawat. Daud meminta Allah, mendesak Allah untuk campur tangan dalam persoalan yang sedang dihadapinya. Kita boleh, Bapak Ibu, ketika ada persoalan yang mendesak, kita minta kepada Tuhan seperti Daud meminta, Tuhan, tolonglah aku segera. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam doanya ini saya perhatikan Daud sangat gelisah. Daud sangat takut sebab para musuhnya tiada henti-hentinya berupaya ingin mencelakai dia, ingin mencabut nyawanya. Kalau kita lihat tadi dalam ayatnya yang ketiga, kondisi ini membuat Daud seperti mau putus asa, tidak tahu harus minta tolong kepada siapa selain kepada Tuhan Allahnya. Selain itu, Daud juga berdoa agar Allah Israel bukan hanya menolong dia, tetapi Daud meminta supaya Allah mempermalukan para musuhnya yang menyumpahi dirinya. Ada emosi yang kudus di dalam hati Daud melihat para musuhnya yang tidak bosan-bosan untuk mengutuki dia, mencelakai dia, menyumpahi dia. Ya. Nah, permohonan doa Daud mendapat jawaban tentunya dari Tuhan, sehingga ia mengajak orang-orang benar dengan dirinya untuk bersukacita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, dikatakan, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, selalu berkata, Allah itu besar. Di sini saya melihat bahwa Daud mengajarkan kepada kita, semua orang percaya, bahwa sukacitanya Daud itu adalah karena Allah. Allah tidak mengecewakan.
orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan berharap kepada kasih setianya. Keyakinan Daud bahwa orang yang mencari Allah dan mencintai keselamatan daripada Allah akan memuji Allah. Dan dalam sukacitanya, Daud tidak melupakan Tuhan. Dia tetap memposisikan diri sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan. Dia tetap memposisikan diri sebagai manusia fana dan miskin. Ini menunjukkan di dalam sukacitanya dia tetap merendahkan diri. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat waktu untuk menolong dia. Pelajaran apa yang kita dapat dari Mazmur 70 ini? Pelajarannya Bapak Ibu, bersukacitalah karena Allah. Sukacita karena Allah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapatkan dari persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Dan sukacita ini Bapak Ibu Saudara tidak akan berubah-ubah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah, tetapi sukacita dari Allah tidak akan hilang dari kehidupan kita. Karena Allah adalah Allah yang setia. Dia dapat dipercaya dalam kondisi tersulit sekalipun. Dia akan datang untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bapak Ibu, kalau sukacita kita dasarkan karena dunia ini. Sukacita kita nggak abadi atau permanen. Karena dunia ini berubah-ubah, ya. Yang membuat sukacita kita juga bisa berubah-ubah. Tetapi kalau kita bersukacita karena Allah, kita akan memiliki sukacita yang tetap, Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan. Kenapa? Karena Dia tidak berubah. Karena Dia menolong kita tidak pernah terlambat. Kita tenang dan aman di dalam kesetiaannya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Saatnya berdoa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, jamah mereka, lawat mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan menjamah mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, angkat yang berdosa dan lepaskan dalam nama Yesus. Setiap doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu, kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab dan mendengar segala doa kami. Dalam nama Yesus, kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan setiap hari dalam hidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.